Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu datang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Seberapa banyak kita yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Katakan bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Mari kita akan menari-nari di hadapan Tuhan pagi ini. Haleluya. Bersama dengan saya katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena apa Bapak Ibu? Katakan, Dia tak pernah lalai. Dia menjamin firman-Nya. Katakan, sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah, puji sembah Dia dengan semangat. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. Oh haleluya. Mari kita ulangi sekali lagi. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia menjamin firman-Nya saudara. Oh sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dengan iman katakan, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Mari Bapak Ibu saya katakan, Dia tak pernah gagal. Dengan semangat, dengan kuat. Dia. Mari saudaraku yang di rumah-rumah, puji Tuhan. Katakan, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dengan semangat katakan, kekuatan, perisaiku. Oh haleluya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus. Mari dengan tepuk tangan di atas kepala katakan, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. bersoraklah. Bersoraklah, Kami memuji dan menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus. Mari sekali lagi dengan melompat di hadapan Tuhan katakan, sebab Dia Allah. Oh haleluya. Raja Segala raja, kekuatanku. kekuatanku, Oh Engkaulah kekuatan dan perisai kami. batuku. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah, puji sembah Dia. Dengan ceria katakan, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku,
kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami tenang di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan perisai kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada lagi yang perlu kami takutkan dalam hidup ini Bapa. Karena kami percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Oh ya ralaba ya sikaralaba. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami rindu kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa, sebab kami rindu ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Bapa, kami membuka hati kami, penuhi kami ya Tuhan. Oh, sebab kami percaya Tuhan, dan firman-Mu berkata, hanya di dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan ya Tuhan. Oh ya ralabalabalabalabalabala. Hanya di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya. 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 Mari Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami di hadapan-Mu Bapa, agar kami boleh menjadi layak untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menolong dan perisai hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama kita katakan kuasa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. dari mana datang pertolongan? Dari mana datang Hanya dari-Mu ya Bapa. pertolonganku? Hanya Yesus bertolong. Mari angkat kedua tanganmu. Kekuatan hatiku, Yesus. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Engkau tempat perlindunganku.
Mari saudaraku angkat suaramu. Bernyanyilah kepada Tuhan dengan keras pada pagi hari ini. Dari mana datang katakan engkaulah sumber, engkaulah sumber. Ini kami hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan. Kami mengakui semuanya, apa yang kami alami sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh Tuhan, katakan Kau menara dan perisai. Mari lebih dahsyat lagi katakan, Engkaulah sumber Kekuatan hatiku, Engkau tempat persembunyian, Engkau penolong di saat susah. Haleluya. Denganku Kau menara dan perisai. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Engkaulah sumber. kekuatan hatiku, Oh ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. tempat bersembunyi. Oh ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Denganku Kau menara dan perisai hidup. Kami katakan dengan segenap hati Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Haleluya. Engkau penolong, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah menara dan Engkau perisai kami. Mari sekali lagi saudaraku, katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Benar ya Tuhan, benar Bapa. Kau menara dan Kau menara dan perisai. Kau menara. Mari sekali lagi katakan, Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sembah Dia. Oh, ya, bala-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 bala. Ya, bala-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 bala. Ya, bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Oh, ya, bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu melindungi kami. Terima kasih. Terima kasih.
Sungguh kami melihat dan kami merasakan ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong kami ya Bapa. Bahkan di masa-masa yang sukar ini pun Tuhan, bahkan di tengah-tengah goncangan ini pun Bapa, sungguh kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Oh ya Rabbi, oleh sebab itu layaklah Kau disembah Tuhan, layaklah Kau ditinggikan selama-lamanya di dalam hidup kami. Oh ya Rabbi, dan yang kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang aman untuk kami berlindung selain kami berlindung kepada-Mu Tuhan. Oh ya Rabbi, oh ya Rabbi, we thank you Lord, we thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tempat berlindung
Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Haleluya. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai diri. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mari katakan kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong Amin. di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai. Sekali lagi kau menara. Kau menara dan perisai hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai. Berikan kemuliaan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Engkau tetap menolong kami. Dan sampai saat ini kami sungguh merasakan Engkaulah perisai kami. Hari ini kami percaya yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang lemah Tuhan telah kuatkan, yang terikat lepas dalam nama Yesus. Pagi ini apapun masalah kami, apapun penyakit kami, apapun beban kami mengangkat kedua tangan kami bahwa Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah keselamatan kami, Tuhanlah penebus kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan telah membuat perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun saudara-saudara kami berada, baik yang live streaming, baik yang online, kami percaya iman mereka bangkit. Amin. Iman mereka tumbuh saat mereka mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi kami karena beriman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi telinga kami, urapi pikiran kami dan hati kami, supaya kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa? Coba lihat kanan kirinya, berikan senyum yang luar biasa. Buktikan bahwa Anda dan saya orang yang luar biasa. Ya, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Pagi ini tema kita adalah berbuah dan tetap setia di dalam Tuhan. Karena di tengah situasi seperti inilah Tuhan mau melihat buah kita. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Apakah kita mundur
atau maju, atau murtad, atau tidur saja. Ya banyak juga di tengah-tengah seperti ini, banyak orang yang jatuh lemah. Tapi kita di sini, khususnya jemaat GBI Brastagi, semua bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah mundur. Firman Tuhan berkata, tidak akan pernah ada yang memisahkan kita, baik kelaparan, baik pedang maupun sampar. Karena kita lebih dari pemenang. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya 5 ayat 4 sampai 5. Ini kerinduan Tuhan kepada kita di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Artinya Tuhan sudah melakukan segala usaha, segala berkat, segala anugerah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Firman Tuhan ini berkata kepada kita khususnya adalah kepada gereja dan umatnya, di mana firman Tuhan berkata pada waktu itu adalah kepada bangsa Israel. Ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Kebun anggur ini berbicara bangsa, berbicara umat, itu bangsa Israel. Karena anggur itu adalah gambaran daripada umat Israel. Aku akan mendebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Ingat, kita sehat sampai hari ini. Kita kuat, kita diberkati. Tidak sampai kelaparan. Karena ada pagar Tuhan yang melindungi kita. Saya melihat wajah-wajah di sini ya segar, gemuk. Nah, apakah selama ini ada yang hanya sekali satu hari makan? Dengan bukti yang saya lihat, 3 kali makan sehari. Belum ditambah dengan cemilan, snack dan lain-lain. Ini bukti bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan berkata, apa yang harus lagi aku perbuat kepada umatku bangsa Israel ini yang begitu baiknya? Apa yang kau perlukan? Mana, hujan, anggur, susu, madu, semua Tuhan berikan. Tapi Tuhan berkata, tetap buahnya asam. Ya, asam ini artinya tidak termakan, tidak bisa dinikmati. Tidak ada yang makan buah anggur atau buah jeruk kalau asam, mukanya segar, mukanya manis. Ada nggak kira-kira? Pasti. Kita tahu jeruk asam itu asam, baru dikupas muka kita seperti apa? Tapi gitu kan? Gak ada, manis, gak ada. Ini baru dilihat belum dimakan. Kalau untuk ikan, untuk daging, anggur, jeruk manis dikasih atau jeruk asam? Supaya apa? Kalau kita meras jeruk asam, kulit kita pasti keriput. Artinya tidak membawa berkat. Apa kata Tuhan? Udah capek kali aku, udah pening aku lihat umatku ini. Udah, pagarku cabut. Ada nggak orang nanam jeruk di Brastagi ini nggak dipagar? Semalam saya baru sampai di Brastagi, langsung ke kebun jeruk. Daripada pengerja dipagar. Ada pintunya. Kenapa dipagar? Supaya tidak sembarangan orang masuk. Kalau ada orang masuk, kalau nggak dipagar nggak bisa kita tuntut. Tapi kalau ada pagar, orang masuk bisa kita KUHP berapa? 55? 551. Ada undang-undangnya. Ingat, Tuhan juga buat undang-undang kepada bangsa Israel. Nih, umatku bangsa Israel saya pagari. Barang siapa masuk mengganggu umatku, kena pasal sekian. Baikkah Tuhan itu? Baik. Saya sampai sekarang tetap segar, gemuk dan sehat. Tidak demam. Semua karena pagar Tuhan yang
melindungi. Mau sehebat apapun pagar yang kita buat untuk melindungi diri kita, mau makan vitamin apapun, kalau Tuhan mencabut pagar itu, selesai. Dokter banyak gak yang kena COVID? Berapa lapis pagar yang dia buat? Hah? Berlapis-lapis, udah pakai baju, pakai ini, semua pakai. Kena juga. Saya ada sahabat teman tim pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kepada kami untuk melayani anak-anak HIV. Dia berkata seperti ini, Pak, saya luar biasa kebaikan Tuhan. Orang pandemi banyak usaha bangkrut, saya Pak justru pandemi ini banyak pasien yang saya tangani. Tapi Pak jangan bilang-bilang sama orangnya. Pasien COVID-nya aku tangani banyak Pak, katanya. Tapi puji Tuhan Pak sampai sekarang saya sehat, katanya. Justru di tengah pandemi ini Pak kita bisa membangun sekolah yang miliaran. Saya sekali suntik sekian ratus, sekali suntik sekian juta. Daripada dia masuk ke rumah sakit 3 hari meninggal. Kenapa? Tidak COVID pun dimasukkan ke ruang COVID. Ada sahabat saya orang tuanya yang sudah setahun kena penyakit ginjal, cuci darah ke Damalik. Ya namanya udah cuci darah, ginjal pasti banyak gejala. Langsung datang ke rumah sakit, Pak bapak ini adalah gejala COVID. Untuk mengingat, menimbang, memperhatikan standar protokol COVID, maka kami masukkan ke ruang. Apa yang terjadi? 3 hari dalam mati. Kalau Anda demam panas, batuk, masukkan ke ruang. Tidak ada jaminan kalau sudah masuk ruang khusus. Makanya sekarang pasien saya luar biasa Pak. Semua sembuh. Puji Tuhan. Itulah berkat bagi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hamba Tuhan juga banyak yang tumbang. Kalau saya sebutkan nama-namanya. Tapi saya tetap maju dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Tuhan memagari. Saya yakin orang benar akan hidup oleh iman. Dan orang beriman pasti berbuah. Katakan amin. Buah apa yang kita berikan di tengah-tengah pandemi ini? Mari memberi, menabur. Isa, di saat kapankah dia menabur? Di saat musim yang bagus, cuaca yang bagus, atau saat musim kering? Kalau musim yang bagus, cuaca yang bagus kita menabur, hasilnya bagus. Orang dunia juga sama. Tuhan mau membuat kita perbedaan. Di tengah-tengah seperti ini. Buah apa yang kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan lagi berkata, percuma aku memagari umatku ini. Tapi buahnya selalu asam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita semua baik-baik. Sehat-sehat, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah buah kita. Bukan buah perkataan, tapi buah yang dinikmati orang lain. Saya percaya tidak ada buah jeruk dimakan pohon jeruk. Ada kira-kira? Tidak ada. Hari ini, ini renungan kita pagi ini. Mari kita berbuah. Berbuah yang manis. Kita lihat dalam Matius 3. Apa yang dikatakan Yohanes kepada bangsa Israel? Yohanes 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kapan dikatakan oleh ini? Berapa tahun yang lalu? Berapa puluh tahun yang lalu kah? Ratusan tahun yang lalu kah? Atau ribuan tahun yang lalu? Kapan itu? Waktu yang terjadi ini adalah sekarang. Jangan kita berpikir begini, bahwa kita akan dapat melarikan diri dari murka Tuhan yang akan datang ini. Kepada siapakah? Yohanes berkata kepada orang Farisi dan mereka ini bukan orang sembarangan, mereka ini orang hebat.
Farisi adalah ahli Taurat. Orang yang terpandang yang menduduki kursi-kursi di pemerintahan. Orang Saduki juga sama. Nanti pelajari di rumah apa perbedaan orang Saduki dan Farisi. Orang Saduki tidak percaya malaikat, tidak percaya Roh Kudus, tidak percaya kebangkitan, dan tidak percaya surga. Orang Farisi percaya semua. Tapi Yohanes berkata begini, hei orang Farisi, jangan kau berpikir sehebat apapun kau, sepintar apapun engkau, sekaya apapun engkau, kalau murka Tuhan datang, jangan kau berpikir bisa meloloskan diri. Ayat seterusnya. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mari kalau kita memang sadar kita sudah bertobat, hasilkanlah buah itu. Supaya bisa dinikmati orang di tengah situasi pandemi ini. Tidak ada yang mencatat di Alkitab orang yang menabur memberi jatuh miskin. Tapi orang yang berpoya-poya yang jatuh miskin. Firman Tuhan berkata, Yohanes itu bukan orang kaya. Anda pelajari bajunya pun dari kulit binatangnya. Makanannya pun madu dan belalang. Tinggalnya bukan di hotel, di padang gurun. Lanjut. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, walaupun kau tidak berkata-kata, tapi aku tahu dalam hatimu. Itulah kata firman Tuhan. Abraham adalah bapa kami. Wah, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Mereka saja berkata, oh Abraham bapak kami, Abraham nenek moyang kami ini keturunannya. Tidak jaminan pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali, pada waktu Tuhan murka. Artinya tidak jaminan, aku rajin ke gereja, aku melayani, aku rajin doa puasa, aku pengerja. Tidak jaminan. Tuhan bukan lihat itu. Ya kita semua di gereja ini muka kita muka malaikat. Pulang dari sini, disenggol orang kita, lampu merah kita terobos, tidak pakai helm, tidak ada SIM, tidak ada STMK. Kita berdoa, Tuhan berkati negeriku, bangsaku, pulihkan negeriku. Kita aja gak bayar pajak, SIM gak ada, gak pakai helm. Coba, apa mau kita bilang? Kau berdoa untuk negerimu, pajakmu pun kau tak bayar, SIMmu pun tak ada, helm pun tak ada. Udah, bullshit itu, doamu itu kata Tuhan. Kalau seorang yang hasilkanlah buah sesuai, iya saya tidak mengatakan ada yang soalnya gak bayar pajak, gak pakai helm datang kemari. Tapi itu memang peraturan, firman Tuhan. Kenapa gak pakai helm? Dekatnya Pak. Gak adanya polisi Pak. Ini menjadi batu sandungan. Anda udah bertobat atau belum? Taati. Bagaimana kita mentaati hukum dunia yang kelihatan? Kita sok-sok mentaati hukum Tuhan. Hukum dunia, hukum pemerintah dan hukum Tuhan. Bapakku Abraham katanya apa? Anggarkannya bapak nenek moyangnya Abraham. Ada sini anggaran-anggaran. Kecuali anggaran dalam pemerintah. Gak ada yang perlu kita andalkan. Bapakku dulu pemabuk pejudi, itu mau kuanggarkan, malu aku. Makanya aku jadi hamba Tuhan. Gak mau aku mewarisi. Pagi ini gak ada yang perlu kita anggarkan. Yang kita andalkan adalah Tuhan. Lanjut ayat 10. Pisau silet sudah tersedia. Oh bukan, kapak. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Di mana kapak tersedia? Di akar, di batang, di dahan, di pucuk atau di mana? Di akar. Artinya kalau di akar sudah tersedia, yang dibinasakan apa? Akar. Kalau akar dibinasakan, habislah sudah. Gak ada lagi harapan untuk bertunas. Karena akar yang dibinasakan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ingat buah yang tadi bangsa Israel menghasilkan buah yang asam. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api untuk membakar saksang. Atau daging babi panggang. Itu pohon jeruk kan mahal kan? Untuk ranting kan kenapa? Wangi.
Masa kita mau jadikan pembakar daging babi, kan gak betul itu. Makanya mari bertobat kita. Saya juga sama-sama koreksi diri kita, saling menegur kita, saling menasehati. Supaya kita menghasilkan buah yang matang di hadapan Tuhan. Waktu Yesus datang kedua kali, yang dia lihat adalah buah kita. Yang dia lihat adalah iman kita. Gak perlu kita andalkan, anggarkan, daging. Itu cara dunia. Kalau dunia mungkin apa istilahnya? KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau kita mengandalkan daging itu namanya nepotisme. Tak ada itu. Bangsa Israel aja nini bulangna Abraham. Kakeknya Abraham. Itu pun tidak bisa diandalkan. Kita siapa mau kita andalkan? Ada sini bapaknya gubernur. Menteri. Enggak ada. Berarti Tuhan ini aku. Hanya engkaulah kekuatanku dan perisai dan penolongku. Seperti lagu tadi. Saya renungkan dalam kehidupan ini. Berarti dalam setiap pribadi manusia. Tuhan berikan kelebihan. Tuhan berikan 1 talenta untuk menghasilkan buah. Kalau ada sini tukang emas, 1 talenta berapa kilogram? Kalau di undang-undang Yahudi, kalau salah nanti ya, mohon dikoreksi, 1 talenta itu 91 kilogram. Jadi kalau 91 kilogram itu berapa gram? Satu talenta 91 kilogram. 91 kilogram berapa gram? Kalikan 1 gram berapa emas? Bingung kan? 1 talenta 91 kilogram. 91 kilogram itu sama dengan berapa gram? Hitung-hitung. 1 talenta itu kalau kita duitkan lebih kurang 13 miliar. Emas sekarang sudah naik. Masing-masing ada ini memiliki talenta 1 kilogram. 1 talenta. Berarti Tuhan percayakan kepada kita 13 miliar. Kalau dipercayakan, nih anakku 13 miliar modal. Kecil enggak? Kalau kita jual kerupuk, berapa banyak kerupuknya? Kerupuk jange. Tapi itulah Tuhan itu baiknya. Tuhan berikan kita 1 talenta sesuai dengan kemampuan kita. Ada 5 talenta. Ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 jadi 1. Dia tanam dalam tanah. Aku tahu Tuhan kejam dan bengis. Aku tahu. Dia semua tahu, sok tahu. Tuhan mau menuai, gak menanam. Tuhan mau memanen, tidak menabur. Maka kutanamlah talenta ini. Nah, apa kata Tuhannya? Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan orang yang tidak mau melipat gandakan. Orang yang tidak mau berbuah. Apa yang Tuhan katakan? Jahat dan saya percaya di tempat ini tidak ada anak Tuhan yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Coba bayangkan, kita pun sebagai orang tua kepada anak, ada 3 anak kita kasih mereka modal. Anak pertama 5 talenta, kita kasih modal. Anak kedua 2 talenta, anak ketiga 1 talenta. Anak pertama dan kedua memberikan hasil kepada kita. Bangga gak kita? Aku pun sangat bangga. Sangat bangga. Terima kasih Tuhan. Apakah kita mau memberikan talenta lagi? Lebih lagi kepercayaan. Ini kepercayaan ya. Tahu kepercayaan? Artinya suatu saat Tuhan bisa cabut lagi kepercayaan. Dan datanglah anak 1 talenta. Ini Pak, Mak, enak kali mama sama bapak. Aku tidak mau kerja. Aku mau kaya.
tanpa bekerja. Dan aku mau mendapat hasil tanpa bekerja. Apa yang kita lakukan kepada anak kita ini? Ah, kau anak yang malas dan jahat, pergi kau! Itu kita orang tua. Tapi kalau anak yang rajin, ih baik kali kau nak. Ih, ini namanya anak mama. Kalau mama yang ngomong. Kalau bapak yang ngomong, ini namanya anak bapak. Ini apa buah kita selama ini? Selama pandemi ini. Apa buah kita? Apa kita tetap setia dalam Tuhan? Kalau pemerintah berkata, ayo ibadah di rumah. Apakah kita ibadah di rumah? Seperti biasa yang di sini? Ya, Anda sendiri yang tahu. Yo, kami ibadah di rumah. Nah, bukalah handphone. Masuk telepon. Ya, kain dah. Apa tadi? Ya lagi ibadah aku ya dah. Nonton lagi. Itulah dampak ibadah di rumah. Pas khotbah. Nggak enak khotbahnya. Kita ganti. Coba kita buka channel yang ini. Tonton 5 menit. Nggak enak, ganti lagi. Banyak seperti itu. Makanya kalau kita lihat rating yang online, naik turun. Pasti itunya pindah sana, pindah sini. Nggak sampai. Lebih tak setia dia nonton sinetron, telenovela. Daripada mendengarkan firman. Iya atau tidak? Nah iya, ini orang yang jujur masuk surga kan? Aduh GBI Brastagi New. Yang khotbah, udahlah gak enak itu. Yang kemarin juga itu ganti. Gembala kita pun itu aja khotbahnya. Kita cari yang Gilbert, ini enak. Ini pendeta ini, luar biasa. Segar kita buatnya, banyak lawak-lawaknya. Begitu kan? Makanya hamba Tuhan, udah ngalah cok dogol kemari. Siapa kayak yang bisa kok lawak-lawak. Bukan itu. Firman Tuhan itu, kalau makin tidak enak kita dengar, berarti itulah yang mengoreksi hati kita. Katakan amin. Pas kali memang. Cocok kali. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengoreksi hatiku. Engkau telah mengubahkan hidupku. Itu baru mantap. Jangan bilang, cocok kali Tuhan. Tapi dengan dia yang cocok, bukan aku, enggak. Pas kali memang untuk suami kini Tuhan. Memang jogal kali suami kini Tuhan. Yang tak lagi suami. Khotbah yang ini cocok kali dengan istriku ini. Merepek terus. Ini yang Tuhan mau adalah buah yang baik. Apakah kita setia? Kita lanjut Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya. Ini kepada yang 5 talenta sama dengan yang 2 talenta. Tuhan itu adil. Dia tidak berkata, yang 5 talenta, kau 10 talenta. Yang sana cuma 2 jadi 4. Tuhan tak pernah berkata seperti itu. Tuhan melihat kemampuan kita, kekuatan kita, kesungguhan kita. Apa katanya? Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan orang yang malas tadi dikatakan jahat dan ibarat pinang di belah kampak. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang makin naik jabatan kita, makin tinggi pelayanan kita, makin besar tanggung jawab yang kita pegang. Tidak seperti yang lain. Ada pernah dulu entah cerita apa dongeng, gak tahu kita. Dia beli mobil sinabung. Siap mobil sinabung, dia merasa gak jalan, atau gak sanggup dia, atau gak bisa dia mengelola. Dia beli angkot Sigantang Sira. Sigantang Sira pun sama juga. Gagal dia, gak berhasil dia Sigantang Sira. Dia beli becak. Becak juga dia gak merasa berhasil. Selalu bersungut-sungut. Akhirnya dia supir Gojek. Datang pandemi, tidak ada sewa. Botot pun gak laku. Makin turun. Ada anak Tuhan. Pertama dia, tukang becak. Naik terus levelnya. Kenapa? Dia setia perkara kecil. Akhirnya Tuhan berikan perkara besar. Kita mau besar dulu atau kecil dulu? Kecil dulu. Dikit-dikit, lama-lama jadi. Itulah hamba Tuhan di tempat ini. Makanya ada marga bukit.
Setia perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Kesetiaan itu memerlukan kesabaran, ketaatan. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia taat dan setia. Bukan karena cantiknya istri Abraham, enggak. Bukan karena kekayaan yang dia miliki, tapi dia setia. Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Siap Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada kita, tarikan, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Ini Tuhan atau hantu yang ngomong, kan begitu dalam hati kita. Tapi kalau orang yang setia dan taat, dia akan tetap taat dalam firman Tuhan. Ayat terakhir dalam Mazmur. Dalam Mazmur 92, syarat kita bertumbuh, syarat kita berbuah harus ditanam. Ditanam bukan di kedai kopi, bukan di kedai tua, bukan di diskotik, dan bukan di kafe. Di mana ditanam? Orang benar akan bertunas seperti pohon, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Terus? Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Artinya tempat pertumbuhan kita yang sempurna, tempat pertumbuhan kita yang baik dan menghasilkan buah yang baik, ditanam di tempat yang baik, itu di rumah Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kalau kita nggak siap ditanam, dibentuk, diproses, disiram di dalam rumah Tuhan, saya yakin pertumbuhan tidak akan ada. Jangankan kita berbicara mengenai buah. Orang selalu berkata, saya nggak bertumbuh di sana, saya nggak bertumbuh di sana. Pindah lagi, pindah terus keliling. Kapan dia tumbuh kalau pindah-pindah? Apalagi berbicara buah. Berbuah pun dia belum tentu buah yang baik atau buah yang manis. Semua memerlukan waktu dan proses yang panjang. Pohon jagung 3 bulan, 4 bulan berbuah. Selesai. Tapi kalau pohon lain, pohon sawit, pohon karet, pohon jeruk, dia berulang-ulang kali berbuah. Dan Tuhan rindukan buahnya tetap. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan datang, dia mendapati kita berbuah. Kalau kita lihat di Alkitab, waktu Yesus lapar dan dia ingin memakan pohon ara. Dan dia memang pada waktu itu tidak musim buah pohon ara. Tapi Tuhan berkata, terkutuklah engkau pohon. Pohon itu apa yang terjadi? Dia langsung layu dan kering dan mati. Ingat, Tuhan rindu kita selalu berbuah dan buah kita tetap. Artinya kita siap ditanam dan dibentuk dalam rumah Tuhan. Setiap kegiatan ibadah di tempat ini, mari ikuti. Nggak bayar. Gratis. Anda datang 2 puasa, gratis. Tidak dikutip, sumbangan. Ayo sumbangan, tulis enggak. 2 puasa. Saya juga setiap Sabtu 2 puasa. Walaupun banyak orang masih takut, saya katakan, Tuhan, tidak ada ayatnya di firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu mendapat malapetaka. Itu konsep yang saya pegang. Karena di rumah Tuhanlah saya mendapatkan kekuatan. Tapi kalau kita datang dengan macam-macam, dengan motivasi lain, saya yakin Anda pulang gak bawa berkat. Anda pulang membawa masalah. Karena Tuhan melihat hati kita. Apakah anakku ini tulus atau tidak? Apakah dia mau berbuah? Kita tetap setia di hadapan Tuhan. Masalah apapun terjadi, goncangan apapun terjadi, saya tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu yang kita pegang. Kalau mengenai penyakit, masalah, yakinlah. Firman Tuhan mencatat semakin hari semakin lama dunia ini semakin parah. Tidak semakin enak. 2 Timotius 3:1, itulah keadaan manusia zaman sekarang. Matius 24:25, itulah keadaan zaman hari-hari ini.
Ada yang gampang, nggak ada yang makin enak. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, bertumbuh segar dan gemuk. Segar dan gemuk. Kalau kita pergi ke kafe Pak Tertua, apa yang kita lakukan? Dan setelah pulang, bagaimana keadaan kita? Iya, makin loyo, kantong kering, capek, begadang. Pulang pun kadang-kadang oyong-oyong, mending dia tahu rumah pulang. Tidak salah kamar masuk. Hari ini saya yakin kita pulang membawa berkat yang luar biasa. Amin. Itu imani. Oh, terima kasih Tuhan buat berkat yang kuterima. Haleluya, puji Tuhan. Aku semakin diberkati, aku semakin segar. Aku percaya tadi asam urat, encok, rematik hilang semua. Jangan, aduh setelah ku ibadah bertambah semua. Jangan. Kita imani hari ini. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Artinya orang yang datang kepada Tuhan membawa kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi ini. Apa yang kita dengar pagi ini, mari kita renungkan. Yohanes berkata, tidak ada yang perlu kita andalkan dalam dunia ini. Abraham sekalipun, nenek moyang kita, tidak jaminan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan berkata, mari kita berbuah jadi hamba yang setia di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan, supaya kita masuk ke dalam kemuliaan. Setialah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, supaya Tuhan mempercayakan berkat yang melimpah, harta yang melimpah. Apapun masalah kita di hadapan Tuhan, angkat tangan kita, supaya Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, saya tidak tahu masalah yang apa yang Ibu hadapi, tapi kita percaya ada Tuhan di tempat ini, ada kuasa di tempat ini, ada mujizat di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini ya Tuhan. Firman-Mu telah mereka dengarkan ya Tuhan. Karena firman-Mu telah kekuatan, pelita dan terang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari luangkan waktu beberapa menit di hadapan Tuhan, supaya kita pulang berbeda pada waktu kita datang. Mari saudara-saudaraku dalam Tuhan, Tuhan berkata saat ini, mari anakku, mari. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil dan benar. Dia rindu pertobatan kita, Dia rindu perubahan dalam hidup kita. Angkat bebanmu di hadapan Tuhan, angkat masalahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba, panggil nama Yesus. Katakan, aku sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Aku mau berubah, aku mau berubah, supaya kita bisa berbuah dalam Tuhan. Oh ya Rabba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh ya Pak. Yesus. Yesus.
Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Di ibadah sesi kedua, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat negeri kita, bangsa kita. Tuhan ampuni negeri kami, bangsa kami. Engkau berikan roh pertobatan buat negeri kami ya Tuhan. Berikan roh hikmat takut buat para pemimpin negeri kami. Buat Presiden kami Joko Widodo dan Maruf Amin. Buat TNI, Polri, KPK, Jaksa dan Mahkamah Agung. Buat tim medis yang ada di lapangan ya Tuhan. Tuhan tuntun kami semua. Bahkan seluruh menteri-menteri yang ada. Bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa. Dan kami khusus berdoa buat kota di mana kami berada. Kota Brastagi, Tanah Karosi malam ini Tuhan. Lawat kota kami, lawat daerah kami ya Tuhan. Supaya tidak ada satu pun yang binasa. Semua diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa buat pilkada. Biar Tuhan mengangkat orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi pemimpin di setiap daerah-daerah ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, pembina rohani yang ada di Jakarta, Bapak Niko Nyoto Raharjo, dan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno, dan gembala pembina rohani kami, keluarga besar GBB dan pelajar, Bapak Erba Bang Jonan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, kasih karunia-Mu menyertai pelayanan dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala yang ada di tempat ini, buat keluarga yang ada, buat seluruh pengerja yang ada. Tuhan tuntun dan berkati. Kami juga berdoa pembangunan gereja yang ada di GBI Sumatera Resort. Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Begitu juga pembelian tanah gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan dan menyediakan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Dan kami mau menabur untuk pembelian tanah. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang telah menabur memberi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Kudus Yerusalem. Bila berkat anugerah-Mu dan roh pertobatan melanda umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di mana sebentar lagi Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini dan berpisah. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai perjalanan kami. Dan kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Mari kita terima dengan iman berkat anugerah daripada Bapa di surga. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan termanis di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang menghibur, menolong kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan beriman bersama-sama kita katakan amin.